Inter Milan mendapat kabar baik menjelang duel dengan Fluminense. Dua penggawa Nerazzurri dilaporkan sudah pulih dari cedera. Inter versus Fluminense digelar dalam laga 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan itu digelar di Bank of America Stadium, Selasa, 1 Juli 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Di Piala Dunia antar klub, Inter dihadapkan pada sedikitnya pilihan striker. Mereka harus memainkan pemain muda 20 tahun, Francesco Pio Esposito. Marcus Thuram dan Davide Fratesi dikabarkan oleh Gazzetta dello Sport sudah kembali berlatih. Kedua pemain berlatih terpisah dengan pemain-pemain Inter lainnya. Di Piala Dunia antar klub 2025, Inter masih mengandalkan Lautaro Martinez di lini depan. Pemain asal Argentina itu menyumbangkan sebanyak 2 gol dalam 3 pertandingan. Pilihan Christian Chivu pada Esposito membuahkan hasil. Esposito menjadi pencetak gol saat Inter memetik kemenangan 2-0 atas River Plate. Inter menjadi salah satu tim yang tidak kalah di fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Dalam 3 pertandingan, Inter menang 2 kali dan imbang sekali. Selain menang atas River Plate, Inter juga menaklukkan Urawa Red Diamonds. Hasil imbang diraih oleh La Beniamata saat seri dengan Monterrey. Dalam berita mengejutkan kali ini, Frank Kessie dikabarkan bisa kembali ke AC Milan. 3 tahun setelah kontraknya berakhir. Banyak pekerjaan sedang dilakukan di lini tengah, dan banyak profil serupa telah diajukan. Namun ada satu kabar yang cukup mengejutkan, di mana AC Milan berpeluang membawa kembali Frank Kessie ke San Siro. Kessie bermain untuk Milan dari tahun 2017 hingga 2022, membuat 223 penampilan dan mencetak 37 gol di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu pilar lini tengah Milan dan memainkan peran kunci dalam kemenangan Scudetto pada musim 2021-22. Seperti yang diklaim jurnalis Sky Sport Italia, Manuel Baiocchini, ia berada di Al Ahly di Liga Pro Saudi, dan ada indikasi bahwa ia bisa pergi musim panas ini, memungkinkan reuni dengan tim tempat ia memenangkan Scudetto. Kessie telah berada di klub Saudi selama beberapa tahun. Dia menghasilkan 15 juta euro, tetapi dia menginginkan Eropa dan Italia. Dia dan rombongannya telah berbicara dengan beberapa tim Italia, seperti Milan dan Napoli, ujar Baiocchini. Keduanya sedang mencari pemain dengan karakteristik tersebut. Mereka juga berbicara dengan Roma, dan mengatakan bersedia mendengarkan diskusi. Bagian yang paling rumit adalah gaji pemain, kami harus menemukan keseimbangan yang tepat. Inter tegas tolak Juventus, Carlos Augusto tidak dijual. Ketertarikan Juventus terhadap Carlos Augusto memicu reaksi cepat dari Inter. Klub asal Milan itu langsung menolak pendekatan dari rival langsung di Serie A tersebut, menegaskan bahwa B asal Brasil itu tidak masuk dalam daftar jual. Carlos Augusto kini menjadi salah satu pilar penting dalam skema Christian Chivu. Pelatih asal Rumania itu memberikan peran lebih besar kepada ex-pemain Monza tersebut dibandingkan dengan era Simone Inzaghi. Dinilai sebagai pemain serba bisa yang bisa beroperasi di berbagai zona pertahanan, Carlos dianggap fundamental dalam rencana taktis baru Nerazzurri. Sebelumnya, pemain internasional Brasil itu sempat masuk radar Atletico Madrid sebelum klub Spanyol tersebut memilih untuk merekrut Matteo Ruggeri. Ia juga menarik minat tim Premier League, Arsenal. Serta kini menjadi target potensial Juventus, yang dalam rencana Igor Tudor dapat memindahkan Andrea Cambiaso ke sayap kanan demi memberi ruang bagi Carlos. Namun, menurut laporan Calcio Mercato It, Inter tidak berniat menjual Carlos Augusto, terlebih kepada sesama pesaing langsung dalam perebutan gelar. Hanya tawaran luar biasa di atas 40 juta euro yang bisa membuat manajemen yang bermukim di Viale della Liberazione mempertimbangkan negosiasi. Saat ini, Carlos terikat kontrak dengan Inter hingga 2028. Di tengah upaya membangun ulang skuad bersama Chivu, Inter juga telah memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Kemenangan atas River Plate menjadi sinyal positif kebangkitan Nerazzurri setelah kekalahan menyakitkan di final Liga Champions. West Ham United dikabarkan telah menetapkan harga transfer bagi Emerson Palmieri yang kabarnya menjadi incaran Lazio di musim panas tahun ini. Bek kiri West Ham United, Emerson Palmieri, menarik minat transfer dari Italia, di mana Lazio dilaporkan mengincar langkah untuk mengontraknya pada musim panas ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, The Hammers mematok harga 10 juta euro untuk melepas bek kiri yang digaji 95.000 pound per pekan tersebut. Emerson memiliki riwayat kerja dengan manajer Lazio Maurizio Sarri saat di Chelsea, yang menunjukkan potensi kecocokan dengan gaya sepak bola yang diusungnya. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi figur setia bagi West Ham sejak kedatangannya pada tahun 2022, bahkan dipuji oleh mantan bos David Moyes sebagai pemain yang membawa mentalitas pemenang. Palmieri telah tampil lebih dari 100 kali untuk klub,
termasuk pada malam bersejarah ketika West Ham meraih gelar Eropa Conference League. Namun, seiring ketertarikan Lazio yang semakin intens, mungkin sudah saatnya bagi West Ham untuk berpisah dengan Palmieri dan menyegarkan posisi bek kiri mereka, terutama jika klub Italia itu memenuhi harga yang diminta. Calhanoglu desak Inter, izinkan saya pulang ke Galatasaray. Masa depan Hakan Calhanoglu masih belum jelas. Meski Inter belum menerima tawaran resmi dari klub manapun, rumor dari Turki terus menyebutkan kemungkinan kepindahannya ke Galatasaray. Kini, sang gelandang dikabarkan turun tangan langsung dan meminta kepada manajemen Inter untuk memfasilitasi transfer ke klub asal Istanbul tersebut. Galatasaray mengikuti situasi Calhanoglu dengan ketat, namun sejauh ini belum bergerak konkret karena nilai yang diminta Inter dianggap terlalu tinggi. Klub Nerazzurri mematok harga antara 30 hingga 35 juta euro, angka yang membuat Galatasaray memilih menunda langkahnya. Menurut laporan dari media Turki, Calhanoglu telah menyampaikan keinginannya langsung kepada petinggi Inter. Saat saya meninggalkan Milan, saya datang ke sini dengan status bebas transfer. Selama 4 tahun saya telah memberikan segalanya untuk klub ini. Sekarang saya ingin melanjutkan karir saya di Galatasaray. Saya mohon, tolong bantu saya. Izinkan saya pulang ke rumah. Gelandang berusia 31 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter dan memiliki peran penting dalam skuad. Namun, keinginannya untuk mengakhiri karir di tanah kelahirannya membuka skenario baru. Kini, keputusan ada di tangan Inter, mempertahankan salah satu pilar lini tengahnya atau menghormati keinginan pribadi sang pemain. Manajer Juventus, Igor Tudor, dikabarkan telah meminta manajemen klub untuk mendatangkan Leonardo Balerdi dari Marseille pada musim panas ini. Juventus dikabarkan tengah mengincar bek tengah Marseille, Leonardo Balerdi. Menurut La Gazzetta dello Sport, manajer Juventus, Igor Tudor, terobsesi dengan Balerdi, mengidentifikasinya sebagai profil ideal untuk lini belakang timnya. Tudor sangat akrab dengan pemain Argentina itu karena pernah melatihnya saat di Marseille 3 musim lalu. Namun, Marseille bersikeras mempertahankan pemain bertahan tersebut di Velodrome. Meskipun demikian, sumber tersebut mengindikasikan bahwa banyak faktor dapat berubah dalam beberapa hari dan pekan mendatang, di mana Damien Comolli yang kemungkinan akan mencari solusi, mungkin menggunakan koneksi lamanya di Prancis. Ketertarikan Juventus pada Balerdi muncul saat Bianconeri bermaksud membangun lini belakang di sekitar Gleison Bremer, yang secara bertahap pulih dari cedera ACL yang parah. Lini pertahanan Juve saat ini sudah jenuh, sehingga para direktur harus memberi ruang bagi Balerdi atau pemain baru lainnya. Kandidat utama yang kemungkinan akan meninggalkan Turin adalah Daniel Rugani dan Lloyd Kelly. Rugani, bek tengah berpengalaman asal Italia, baru saja kembali dari masa peminjaman di Ajax, namun ia mungkin kesulitan mendapatkan tempat di era Tudor. Sementara itu, Kelly saat ini dianggap sebagai pemain inti karena minimnya alternatif, namun penampilannya masih jauh dari kata meyakinkan. Petar Sucik beri warna baru di lini tengah Inter, perubahan irama yang menjanjikan. Petar Sucik mulai mencuri perhatian di lini tengah Inter berkat kemampuannya mengubah tempo permainan. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, gelandang asal Kroasia tersebut dinilai mampu memberikan dimensi baru berkat akselerasi, kelincahan kaki, dan kualitas teknisnya dalam menciptakan ruang bahkan di tengah kepadatan sektor tengah. Setelah 2 penampilan yang kurang mencolok sebagai pemain pengganti melawan Monterrey dan Urawa Red Diamonds, Sucik menunjukkan tajinya saat menghadapi River Plate di ajang Piala Dunia antar klub. Ia tak hanya tampil menonjol, tetapi juga mencatatkan assist penting untuk gol pembuka Inter. Mantan gelandang Dinamo Zagreb itu menunjukkan keunggulan fisik dengan ledakan kecepatan yang memungkinkannya melepaskan diri dari kawalan lawan. Tak hanya itu, Sucik juga piawai dalam menjaga penguasaan bola di bawah tekanan serta mampu memaksimalkannya secara progresif, kualitas yang jarang dimiliki gelandang muda seusianya. Performa melawan River Plate menjadi sinyal kuat bahwa Sucik siap bersaing di level tertinggi dan bisa menjadi faktor kunci dalam rotasi lini tengah Nerazzurri, baik untuk sisa turnamen maupun musim depan. Inter kini melihatnya bukan hanya sebagai pelapis, melainkan sebagai aset yang dapat mengubah dinamika permainan saat dibutuhkan.